pertama berjumpa dengan OASI pembelajaran, setelah gurunya mengirimkan tugas, maka anak-anak semua bisa menerima tugas dari notebook LM ini. Seperti, biasa mungkin gurunya mengirimkan tugas itu melalui aplikasi yang ada misalnya Google Classroom ataupun aplikasi LMS lain. Nah, sekarang kita coba misalnya dengan aplikasi WA saja. Jadi kita klik yang WA ini, WhatsApp ini, nah kemudian maka tampilannya nanti seperti ini. Kalau di tampilan desktop ya, jadi ada sumbernya, ada bagian chat, kemudian ada studio. Bagian chat ini, sini kita bisa berbagi informasi ataupun menanyakan kepada aplikasi ini apa-apa yang perlu kita pelajari, sehingga anak-anak kalau masih belum paham dan sebagainya ini bisa dilihat di sini. Dan di sini juga ada referensinya sesuai dengan nomor 1. Ini bisa kita klik, maka nanti akan ada penjelasannya. Ini kalau kita menggunakan untuk belajar mandiri itu menggunakan chat. Terus bisa juga menggunakan ya studio yang kanan ini. Berarti tampilannya nanti di di layar desktop ataupun HP anak-anak semua yang tampil itu adalah sumber-sumber belajar ini. Dari sisi smartphone atau HP akan dijelaskan berikut ini. Kalau kita menggunakan HP atau smartphone, maka tampilannya seperti ini anak-anak semua. Maka di sini bedanya dengan yang tadi menggunakan desktop atau laptop. Kalau desktop laptop itu ketika 3 menu source, kemudian chat, kemudian studio itu berada dalam satu secara horizontal ya di dalam layar kita. Kalau di sini dia muncul satu-satu, ada source-nya, kemudian ada bagian chat-nya, kemudian ada studionya. Nah, sedangkan source ini adalah sumber belajar yang diambil oleh guru-guru kalian yang supaya bisa kalian pelajari untuk lebih lanjutnya. Sedangkan chat ini bisa digunakan untuk belajar secara mandiri seperti kita jelaskan juga tadi di desktop, bisa menggunakan pertanyaan dan sebagainya. Nah, seperti ini ada pertanyaan yang sudah disediakan oleh aplikasi atau kita pertanyaan baru di bawah. Ini yang untuk chat. Jadi kalau chat ini sudah disetting juga dengan model panduan belajar ya, sehingga anak-anak semua bisa belajar dari yang mudah ke yang sulit atau yang kompleks. Kemudian di studio, karena ada dikasih link sama gurunya, maka ada beberapa sumber belajar yang bisa digunakan. Ini misalnya ada bentuk audionya, kemudian video, kemudian juga ada infografis ya. Kemudian ini adalah kayak slide atau PowerPoint. Kemudian ada panduannya kayak ringkasan materi. Kalau ini seperti ini. Kemudian juga ada flash chart atau kartu untuk melihat pemahaman anak-anak semua. Terakhir juga ada kuis. Nah, ini kira-kira menu-menunya. Setelah ini dipelajari sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Kalau suka mendengarkan audio, kalau dia bisa melihat visual dan sebagainya, boleh dengan video dan sebagainya. Ini caranya. Kemudian kalau sudah selesai semua, baru dilihat tabel tugas yang ada yang paling atas. Coba kita lihat misalnya kalau kita menggunakan audio. Kita klik, maka akan muncul suaranya nanti. Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita langsung saja masuk ke tumpukan materi hari ini ya. Karena apa yang ada di hadapan kita ini benar-benar menawarkan sebuah perspektif fundamental tentang... Itu yang audio. Kalau yang video kita lihat seperti apa. Jadi bisa didengarkan juga. Kalian sadar nggak sih apa yang sebenarnya menyatukan dunia kita? Mulai dari udara yang kita hirup, sampai gadget yang lagi kalian pegang sekarang, semuanya itu Nah, ya, itu kira materi-materinya ya. Nah, kalau sudah belajar semuanya ini, baru nanti coba uji pengetahuan pemahamannya dengan flashchart. Nah, seperti ini. Flashchart ini kayak kartu. Jadi misalnya mengapa atom-atom selain gas mulia cenderung memiliki ikatan kimia? Kira-kira jawabannya apa gitu kan? Kalau mau lihat jawabannya, lihat jawab seperti ini. Kalau mau minta penjelasan, ada lagi penjelasannya sesuai dengan sumber belajar yang diberikan oleh guru. Nah, itu kira kalau menggunakan untuk yang tadi adalah untuk flashchart. Terakhir mungkin coba kuis. Nah, kalau kuis ini ada beberapa pertanyaan ya.
dari 8 lembar tadi ada 26 pertanyaan. Maka sini bisa dijawab, nanti dijelaskan salah atau betul. Misalnya jawabannya ini adalah B, rupanya salah. Seharusnya jawabannya adalah C misalnya. Nah, kemudian bisa juga dilanjutkan lagi atau jelaskan seperti apa, minta penjelasan. Nah, sama seperti yang tadi, yang kayak kartu tadi. Nah, inilah kira-kira cara menggunakan notebook LM untuk belajar secara mandiri. Nah, kalau sudah selesai semuanya di-explore, kemudian juga sudah dicoba kuisnya, kira-kira sudah paham, baru terakhir buka tugas tabel yang diberikan gurunya. Nah, maka sini akan dijelaskan pertemuan 1 tugasnya apa. Misalnya ini buat peta konsep tentang secara manual ya, tentang materi ikatan kimia. Misalnya pertemuan 2 apa, 3 apa, 4 dan seterusnya, sesuai dengan yang diarahkan oleh guru. Nah, jadi begini ya, cara belajar secara mandiri terlebih dahulu menggunakan notebook LM. Semoga anak-anak semua lebih dapat memahami materi pembelajarannya lebih mendalam dan bisa diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupannya. Sehingga diharapkan dengan belajar secara mandiri dulu bisa memahami pembelajaran, dan kalaupun ada permasalahan dalam belajar secara mandiri ini, nanti ketika pembelajaran atau bisa dibahas atau didiskusikan dengan guru atau teman lainnya, sehingga pemahaman anak-anak semua bisa lebih mendalam dengan materi yang disediakan oleh guru-gurunya dan lebih berpartisipasi lagi dalam pembelajaran. Terima kasih. Salam dari OAC Pembelajaran.